Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jadi di video kali ini aku bakal sharing mengenai cara menentukan energi celah pita atau band gap energi, yang mana nilai band gap energi ini tuh bakal kita gunakan untuk menentukan sifat dari suatu material, apakah dia itu konduktor atau semikonduktor atau dia isotor. Nah, metode yang digunakan itu menggunakan UV vis diffuse reflectance atau DRS yang didasarkan pada pengukuran UV vis yang direfleksikan oleh sampel. Nanti hasil karakteristiknya itu bakal menghasilkan informasi berupa spektrum panjang gelombang atau wavelength terhadap reflektansi R dalam persen gitu. Nah, yang nantinya si nilai R persen ini tuh bakal dimasukkan ke dalam faktor Koebel-Kamang. Nah, seperti yang sudah tadi dimention juga, kita tuh punya data berupa wavelength atau panjang gelombang dalam satuan nanometer dan reflectance dalam satuan persen. Untuk menentukan energi celah pita atau band gap energinya itu, kita harus mengolahnya menjadi beberapa data dulu. Untuk nantinya dimasukkan ke dalam fungsi atau persamaan Koebel-Kamang. Nah, untuk pengolahan datanya sendiri itu kita bisa melihat step yang di sini. Ada 7 step ya. Yang pertama kita udah memperoleh data wavelength sama persen reflectance-nya. Yang kedua itu kita akan mengubah persen reflectance-nya ini menjadi nilai R aja. Jadi kita menghilangkan persen di sini. Caranya kita tinggal bagi data yang ada di kolom reflectance persennya dibagi 100. Nanti kita tinggal drag langsung ke bawah kayak gini. Nah, ini udah datanya berupa R murni atau R tanpa persen. Lalu selanjutnya kita bakal menentukan nilai energi atau HV dalam satuan elektron volt. Caranya tinggal kita ngebagi si 1240 dengan wavelength-nya. Jadi kita tinggal masukin aja 1240 dibagi wavelength-nya. Kita enter dan kita samakan untuk data selanjutnya sampai data paling terakhir. Lalu kita juga menentukan koefisien yang lain. Ada koefisien serapan atau koefisien absorpsi yang disimbolkan dengan K dan koefisien hamburan atau yang bisa disimbolkan dengan S. Caranya dengan kedua rumus ini. Untuk yang pertama dulu untuk koefisien absorpsi atau K dengan cara 1 dikurang reflektance-nya dikuadratkan. Jadi kita tinggal masukin rumusnya 1 dikurang nilai reflektance yang ininya dikuadratkan. Dapat nilainya segini. Kita samakan untuk yang ke bawahnya juga. Lalu yang kedua, kita akan menentukan nilai koefisien hamburannya atau S dengan cara 2 dikali reflektance-nya. Berarti 2 dikali R. Nah, sekarang kita udah dapat semua nilai koefisien dan juga nilai energinya. Berarti kita udah bisa menentukan langsung Koebel-Kamangnya. Jadi Koebel-Kamang itu adalah model matematika yang digunakan untuk menggambarkan interaksi cahaya dengan media padat, terutama dalam kasus reflektansi difusi. Jadi dia mempertimbangkan dua parameter utama, yaitu koefisien serapan atau K dan koefisien hamburan atau S. Nanti si fungsi Koebel-Kamang ini tuh bakal berkaitan dengan perhitungan energi celah pita atau band gap energi pada material gitu. Nah, karena tadi kita udah dapat parameternya, kita tinggal hitung nih untuk Koebel-Kamangnya dengan cara kalau FR itu nilainya tinggal kita membagi si koefisien serapannya dengan koefisien hamburannya. Berarti di sini di Excel-nya kita tinggal bagi si K-nya dengan S-nya. Ini berlaku untuk semua data. Gitu. Nah, terakhir kita akan mencari nilai si Koebel-Kamangnya dengan cara mengkuadratkan si nilai fungsi Koebel-Kamangnya dengan energinya. Jadi di sini kita tinggal
masukin si nilai ininya, FR-nya, lalu dikali dengan nilai energinya yang tadi sudah kita dapatkan atau HV, lalu kita kuadratkan. Oke, langsung kita samakan untuk data yang paling terakhir. Oke, kita udah dapat semua datanya. Lalu kita akan pindah ke origin untuk mengolah atau mengubah si data-data ini menjadi suatu grafik. Selanjutnya untuk kita menentukan energi celah pita atau band gap energi itu dengan memplotkan si nilai energi atau HV ini dengan nilai Kubel-Kamangnya di dalam software origin. Jadi kita tinggal copy paste saja si nilai yang ada di sini. Kita masukkan untuk energinya dia sebagai sumbu X. Ini energi atau HV dalam electron volt. Oke. Yang ini yang sumbu Y-nya itu dia FR kuadratnya. F R kuadrat. Oke. Kita udah dapet ya. Oh, ini salah sebentar. Dalam electron volt. Oke. Kita udah dapet, kita udah mindahin untuk data yang bakal kita plot ke grafik. Kita tinggal select aja datanya, lalu kita plotkan dengan line. Oke, sekarang kita udah dapet grafik fungsi Kubel-Kamangnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan si energi celah pita atau si band gap energinya dengan cara kita melihat jarak lonjakan grafik dengan sumbu X-nya atau dengan sumbu energinya. Tapi sebelum itu kita harus meng-setup dulu si grafik ini tuh menjadi Y sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau misalkan dilihat dari persamaan garis Y sama dengan MX plus C, maka nilai X-nya itu atau nilai energinya itu akan terpengaruhi oleh nilai Y-nya. Maka si nilai Y-nya ini tuh harus dibikin 0 agar dia tidak mempengaruhi si nilai X atau nilai energinya. Caranya kita ke axis dulu dan kita ubah dia menjadi 0. Nah, sekarang udah sesuai, kita tinggal tarik garis antara si lonjakan grafik dengan sumbu X-nya. Kita pakai line tool aja. Lonjakan garisnya ada di sini. Tinggal tarik garis ke X-nya. Ini. Oke. Lalu kita ubah dulu aja biar dia gampang dilihatnya. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal memunculkan si nilai X dan Y-nya persis di perpotongan garis antara garis yang tadi kita buat dengan sumbu X dengan energinya. Nanti kita akan tahu berapa celah energi dari grafik ini gitu. Caranya kita ke screen reader dulu. Sini ya. Terus kita tembak langsung di sini. Oke. Kita bisa lihat di atas di sini nilai X itu sama dengan 3,5027914. Kita tulis aja di sini. Berarti dia X ini sebagai EG-nya atau band gap energinya. 3,5027914. Oke. Berarti kita udah dapat si nilai ininya. Di sini ya. Kita dapat nilainya segini. Dan sekarang kita namakan dulu si grafik ini sebagai fungsi delta. Oke, jadi ini adalah grafik dari fungsi Kubel-Kamang. Yang kita dapatkan itu berupa nilai
energi celah pita atau energi band gap energi sebesar 3,50279164 elektron volt.